Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Muhammad Rizal, kita masih akan membahas seputar ekonomi Islam atau muamalah. Hari ini kita akan membahas hal yang teramat penting dalam sistem ekonomi, yakni tentang riba. Kenapa sangat penting? Karena riba adalah salah satu dosa besar yang seringkali tanpa sadar kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sobat, riba dalam bahasa Arab berasal dari kata ziyadah, artinya tambahan. Riba adalah membungakan uang atau mengambil nilai lebih atas penukaran barang. Hal ini sering terjadi dalam pertukaran bahan makanan, perak, emas, dan pinjam-meminjam. Misalnya nih, saya meminjamkan sejumlah uang atau barang kepada sobat, dan sobat harus bisa mengembalikan pinjaman uang atau barang itu lebih besar dari yang sobat pinjam dalam jangka waktu tertentu. Jika tidak, maka nilainya akan semakin membesar. Sobat, di tengah masyarakat kita, pelaku pemberi ribawi ini dikenal dengan istilah lintah darat, menghisap darah saudara hingga kehabisan darah. Sobat, riba apapun bentuknya dalam syariat Islam hukumnya haram. Di dalam Islam, pelarangan riba dilakukan secara bertahap, sama seperti ketika memberlakukan haram atas khamar. Sebab itu, di zaman jahiliyah, praktik riba sudah dilakukan secara terang-terangan. Apabila ketika itu dilarang secara langsung, tentu akan menimbulkan penolakan secara frontal. Dan seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya riba benar-benar dilarang secara tegas. Sobat, sanksi hukumnya riba juga sangat berat. Dijelaskan dalam hadis Nabi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutuk orang yang mengambil riba, orang yang mewakilkan, orang yang mencatat, dan orang yang menyaksikannya. Hadis riwayat Muslim. Nah, dari hadis tersebut kita tahu bahwa semua orang yang terlibat dalam praktik riba akan mendapatkan dosa yang sama. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, Allah berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut, jika kamu orang-orang yang beriman. Quran surah Al-Baqarah ayat 278. Sobat, dapat dikatakan orang yang memakan hasil riba maka hartanya tidak berkah. Dalam Islam, larangan praktek ini diberlakukan karena merupakan pintu bagi seseorang mengambil harta orang lain secara zolim melalui transaksi pertukaran harta benda yang tak sepadan, sehingga satu pihak mendapat keuntungan dengan merugikan pihak yang lainnya. Kabar baiknya sobat, ternyata tidak semua benda bisa dijadikan sebagai benda ribawi, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis berikut ini. Emas dengan emas, perak dengan perak, syair dengan syair, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam harus sama takaran atau timbangannya dan diserahkan secara tunai. Jika jenis bendanya berbeda, juallah sesuka kalian dengan syarat serah terima uang dan barang secara tunai juga. Hadis riwayat Muslim nomor 1587. Dari hadis tersebut kita bisa menangkap ada 6 barang yang berpotensi mendatangkan praktik riba. Yang pertama adalah emas, yang kedua perak, yang ketiga syair, yang keempat gandum, yang kelima kurma, dan yang keenam adalah garam. Seiring perkembangan zaman, para ulama kemudian berbeda pendapat mengenai benda-benda apa saja yang termasuk benda ribawi. Penganut mazhab Zahiri berpendapat bahwa tidak ada lagi benda ribawi selain yang dinyatakan dalam hadis tersebut. Namun, jumhur ulama berpendapat bahwa barang yang memiliki kesamaan sifat dengan 6 benda yang disebutkan Nabi Muhammad SAW tersebut juga termasuk benda ribawi. Sobat, riba itu tidak harus ada yang merasa dirugikan, malah ada yang sama-sama rela, namun tanpa sadar sedang melakukan riba yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita bahas macam-macam riba. Sobat, riba itu dibagi dalam 4 jenis. Yang pertama adalah riba fadl, yang kedua adalah riba qadhi,
Yang ketiga adalah riba yad, dan yang keempat adalah riba nasiah. Baik, kita bahas satu persatu. Riba fadl adalah pertukaran barang yang sejenis namun ada tambahannya. Misalnya emas dengan emas, perak dengan perak, rupiah dengan rupiah. Saya menukar emas yang lama 110 gram dengan emas yang baru 100 gram. Nah, ada selisihnya 10 gram kan? Yang 10 gram tersebut adalah riba. Contoh lagi, saya punya beras kualitas rendah 2 kilo. Lalu saya menukarnya dengan beras kualitas bagus 1,5 kilo. Di sini ada selisih setengah kilo. Maka setengah kilo ini adalah riba. Lalu bagaimana seharusnya? Maka barang yang sejenis harus ditukar dengan kuantitas yang sama banyak. Saya mau menukar beras 2 kilo, maka saya pun harus mendapatkan tukaran beras 2 kilo juga. Yang kedua sobat, ada riba kordi. Riba kordi adalah pinjam meminjam atau hutang dengan syarat harus memberi kelebihan saat mengembalikannya. Misalnya, sobat meminjam uang kepada saya 100.000 dan harus mengembalikannya 120.000. Nah, 20.000 kelebihannya itu adalah bentuk dari riba. Tapi jika sobat mengembalikan pinjaman tersebut atas kerelaan hati tanpa saya minta ataupun tanpa perjanjian, namun hanya sebagai hadiah untuk saya, maka hal ini dibolehkan dan bukan termasuk dalam riba. Yang ketiga adalah riba yad. Riba yad yaitu riba dengan sebab berpisah dari tempat akad jual beli sebelum serah terima antara penjual dan pembeli. Misalnya nih, sobat beli 1 ton kacang hijau. Setelah dibayar, sobat langsung pergi, sedangkan kacang hijaunya belum ditimbang apakah pas atau kurang. Contoh lain, ada penjual mobil yang menawarkan barang 90 juta jika langsung dibayar tunai. Namun jika dicicil menjadi 95 juta. Nah, pada akhir transaksi si pembeli setuju untuk membeli mobilnya. Akan tetapi tidak memutuskan apakah dibeli secara kontan ataukah dikredit. Dan ini adalah termasuk dalam riba. Nah sobat, untuk menghindari terjadinya riba yad dalam jual beli, maka tidak boleh meninggalkan transaksi sebelum rukun jual beli itu sempurna, yakni serah terima barang dengan akad yang jelas. Jenis riba yang keempat adalah riba nasiah. Riba nasiah adalah akad jual beli dengan penyerahan barang beberapa waktu kemudian. Misalnya, sobat membeli buah mangga yang masih ada di pohon, dengan ketentuan kalau sudah masak baru diserah terimakan. Ini adalah termasuk dalam riba. Atau misalnya, saya membeli anak sapi yang masih ada di dalam kandungan ibunya. Hal ini juga tidak diperbolehkan karena sapinya masih berada di dalam kandungan dan tidak jelas. Nah, sobat tahu tidak kenapa riba itu dilarang dalam sistem ekonomi Islam? Yang pertama, riba termasuk ke dalam 7 dosa besar. Rasulullah SAW bersabda, "Jauhilah dari kalian 7 hal yang mencelakakan." Para sahabat bertanya, "Apa saja ya Rasulullah?" Syirik kepada Allah, sihir, membunuh nyawa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, makan riba, makan harta anak yatim, lari dari peperangan, dan menuduh zina. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Kedua, diperangi Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah Al-Baqarah, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakannya, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak dianiaya." Quran surah Al-Baqarah ayat 278 hingga 279. Yang ketiga, mendapat laknat dari Rasulullah SAW. Orang-orang yang makan, mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata,
berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Nah, dari larangan riba tersebut sahabat, kita bisa tahu beberapa dampak negatif dari adanya riba. Riba dalam kehidupan akan memberikan dampak negatif, yaitu pertama, menciptakan dan mempertajam jurang pemisah antara orang yang kaya dan orang miskin. Dengan riba, yang kaya akan semakin kaya, sedangkan yang miskin akan semakin melarat dan tercekik. Yang kedua, riba dapat memutuskan tali persaudaraan terhadap sesama muslim karena menghilangkan rasa tolong-menolong. Ya, karena riba sama dengan memanfaatkan kesusahan saudara sendiri untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Yang ketiga sudah jelas ya sahabat, yakni riba dapat menimbulkan sifat rakus dan tamak yang mengakibatkan orang yang tidak mampu bertambah berat bebannya. Nah sobat, setelah memahami larangan riba dalam sistem ekonomi Islam ini, ayo kita lebih waspada terhadap praktik-praktik riba yang ada di sekitar kita, agar apa yang kita makan, yang kita berikan untuk saudara dan keluarga menjadi lebih berkah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.